Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin kita batasi saja mungkin untuk pertemuan kali ini sepertinya maksimum jam 11 Pak, karena kan kita harus sholat Jumat. Ya. Eh, Baik Bapak dan Ibu semuanya, mari kita diskusi berkisar sekitar pembakaran penggunaan bahan bakar B30. Nah, sebagaimana mungkin kita sudah ketahui bersama bahwa penggunaan B30 itu punya beberapa pemikiran mengapa digulirkanlah program B30 dan nantinya diharapkan kita semua menggunakan B100. Pertama, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ya. Artinya hampir kita tidak membuang gas rumah kaca ke atmosfer kita secara terus-menerus, tapi ini merupakan suatu siklus. Kemudian kemandirian energi buat negara kita ya, karena selama ini kita masih tergolong negara importir bahan bakar. Kemudian stabilisasi harga CPO, sebagaimana kita ketahui bahwa harga CPO mendapatkan tekanan dari Eropa sehingga kita harga CPO kita turun. Nah, salah satu diversifikasi produksinya digunakan sebagai farming atau biodiesel. Kemudian hilirisasi industri sawit, ya ini masih berkaitan dengan poin 3. Kemudian kita memenuhi target pemerintah yaitu pada tahun 2025 diharapkan sumber-sumber energi di negara kita itu 23%-nya berasal dari energi baru terbarukan. Kemudian yang keenam, mengurangi impor BBM, ya masih berkaitan juga dengan poin di atas. Ini sebagai result dari semua kegiatan kita di atas, yaitu untuk menghemat devisa. Proses pembuatan biodiesel adalah pertama bahan bakunya bisa berupa dari CPO, bisa berasal dari minyak kelapa dan minyak apapun yang mempunyai fatty acid. Ya, dalam hal ini untuk skala besar di negara kita menggunakan sumber dari CPO, crude palm oil, ya. Dan komponen dari CPO yang kita ambil adalah berupa ini, namanya triglycerida. Di sini ada 3C, ya. Ada 3C, ya. Dan masing-masing C ini memegang satu fatty acid. Ini maaf, kelihatannya salah gambarnya. Free fatty acid. Jadi menggunakan tri ini menunjukkan angka 3, triglycerid. Jadi ada komponen gliserid mengikat 3 asam lemak. Kemudian ditambahkanlah metanol atau kita biasanya punya keseharian disebut dengan spiritus, dan ditambahkan katalis. Biasanya katalis yang digunakan berupa katalis basa. Dalam hal ini bisa sodium hidroksida atau kalium hidroksida. Kemudian jadilah FAME. Byproduct-nya bisa berupa gliserin, monogliserid, digliserid, dan trigliserid. Nah, ini perlu kita perhatikan bahwa dalam suatu proses pembuatan biodiesel ini akan menghasilkan gliserin, monogliserid, digliserid, dan trigliserid. Ini kalau di poin-poin ini adalah merupakan byproduct, artinya produk-produk karena ketidaksempurnaan reaksi, sedangkan gliserin ini memang sebagai byproduct. Nah, di poin-poin inilah yang harus nantinya kita perhatikan, karena di poin-poin ini gliserin dan sebagainya ini kalau tidak sempurna untuk pemisahan setelah produk selesai diproduksi, nah ini akan menjadi masalah di mesin. Masalah di mesin, masalah di di storage, masalah di handling, kemudian masalah di filter. Ya, intinya kalau secara kimianya mungkin kita bisa gambarkan semacam ini. Di sini ada faktor, ya di sini ada komponen gliserin ini yang ungu ini. Kemudian satu gliserin ini akan memegang
3 asam lemak ini. 1, 2, 3. Kemudian bereaksi menjadi 3 komponen, 3 mol. Ya, 1 mol trigliserid akan menghasilkan 3 mol fame. Ya. Oke. Yang nantinya kita bisa memperoleh mengisolasi jenis fame yang murni. Artinya fame ini harus bebas dari yang lain-lain, Pak. Fame ini harus bebas dari trigliserida, fame ini harus bebas dengan gliserin, dan fame ini bebas dari sisa-sisa ini, sisa metanol, kemudian sisa NaOH dan sebagainya. Ya, ini kita pengen gambarkan dalam slide ini bahwa proses-proses pembuat biodiesel ini mempunyai produk samping selama proses. Ya. Jadi ada beberapa produk samping yang harus kita waspadai sebagai side reaction atau reaksi samping atau reaksi ya sebenarnya reaksi yang kita harapkan, cuma mau nggak mau itu pasti terjadi dan ini diharapkan produk side reaction ini sekecil mungkin tertinggal di produk FAME. Ya kita lihat di sini ada trigliserida, bisa juga ada air, kemudian free fatty acid, diglycerid dan monoglycerid. Ya, ini. Kemudian di yang B-nya nih, proses yang B-nya. Di sini nanti bisa didapatkan KOH-nya masih tertinggal, kemudian NaOH-nya bisa juga bereaksi dengan free fatty acid menghasilkan sabun. Jadi dari gambaran ini kita bisa lihat kira-kira nantinya FAME itu terkontaminasi dari apa aja. Inilah bahan-bahan yang sangat mungkin mengkontaminasi produk FAME yang kita gunakan sebagai bahan bakar. Ya mungkin ini jadi catatan Bapak-bapak. Kalau misalkan Bapak-bapak bisnis Bapak berkisar tentang oli ya. Ya jadi produk-produk inilah yang nantinya juga bisa mencemari atau berkontribusi terhadap performa dari oli yang digunakan di diesel engine. Ya, ini masih set reaction ya. Jadi kalau ada trigliserida, kemudian ada air nih di bahan baku pembuatan biodiesel tadi akan menghasilkan trigliserida dan fatty acid. Ya, nanti tannya jadi tinggi. Atau orang biasanya nyebutnya free fatty acid. Fatty acidnya jadi tinggi. Nah, diglycerid bereaksi dengan air akan menjadi monoglycerid dan fatty acid. Dan monoglycerid plus water akan jadi glycerol dan fatty acid. Nah, ini artinya item-item ini perlu kita waspadai. Biasanya tetap muncul. Di poin yang berikut ini kita akan melihat kira-kira aspek-aspek apa sih yang mempengaruhi kualitas dari biodiesel. Pertama adalah feedstock quality. Artinya tergantung kualitas bahan baku yang digunakan untuk membuat biodiesel. Baik itu dari CPO-nya, kemudian dari kualitas dari metanolnya, bagaimana kemudian metanol, apakah dia benar-benar atau kemudian production proses, bagaimana sih proses pembuatannya itu? Apakah reaksinya sempurna? Apakah nanti proses washingnya di akhir produksi itu juga sempurna. Tadi kita gambarkan mungkin ini juga yang ini mungkin selain dari produsen bio.
yaitu storage dan distribusi. Halo, Nah, Pak Asgari. kita akan langsung loncat saja slide kita langsung ke sekarang nggak bisa poin ini kita akan lewat. Halo, Ya, Pak Asgari. ya, halo. Ya, Suaranya ya, halo. maaf. Putus-putus. Iya. Iya, iya. Internetnya kata tadi internetnya stabil. Masih terputus, Pak. Mungkin bisa pindah tempat atau posisi terlebih dahulu, Pak. Saya di kantor ini. Oke, halo. Oke, baik, Halo Pak. dia. Ya, Lanjutkan Bapak dan Ibunya. sudah, Pak. Dalam masa distribusi dan storage ini ada beberapa parameter penting untuk memonitoring atau memantau kualitas dari biodiesel ini. Yang pertama parameter yang cukup penting yaitu kandungan airnya, biasanya kita analisis. Kemudian parameter yang lain adalah oxidation stability, yaitu suatu ketahanan FAME atau biodiesel terhadap stressing oxidation. Kemudian kandungan asam, ya. Kandungan asam ini bisa, saya kira ini kandungan asam ini bisa berefek dari beberapa sisi. Pertama bisa hidrolisis FAME, ya, jadi kalau kandungan airnya cukup tinggi, kemudian di situ memang biodiesel adalah komponennya FAME, ester ketemu air akan menjadi asam. Atau bisa jadi asam ini timbul berasal dari kemampuan oksidasi dari si FAME yang memang rendah. Nah, kalau kemudian yang terakhir yaitu total contamination, karena dalam masa storage dan distribusi pasti ketambahan beberapa material kontaminan dari luar. Luar ini bisa berasal dari udara, lingkungan sekitar, atau bisa juga berasal dari terjadinya penambahan sedimentasi atau sedimen, katakan berasal dari karat dari tangki, karat dari piping, kemudian terjadi juga mungkin rontokan-rontokan yang berasal dari elastomer, dari selang-selang ya, dalam katakan dalam proses pemindahan atau distribusi FAME ini. Mungkin ini bisa kita perbandingkan beberapa parameter, karakteristik dari biodiesel dan renewable. Dari sisi renewable-nya, biodiesel ini termasuk yes untuk renewable, khususnya yang berasal dari vegetable oil, sedangkan dari fosil tentunya no ya, dia tidak bisa terbarukan, dia bukan terbarukan. Kemudian degradable, yes ya. Jadi kalau biodiesel ini terspill ya, tertumpah di lingkungan, ini sebenarnya tidak terlalu menjadi khawatir tentang kontaminasi lingkungan karena dia biodegradable. Sedangkan untuk solar ini pastinya akan menjadi sesuatu yang lebih berbahaya karena dia tidak bisa terdegradasi di alam. Kemudian polaritas atau daya polarnya untuk biodiesel itu lebih polar dan fosil ini non polar. Ya, dari sisi ini biodiesel mempunyai nilai yang
istilahnya dapat gambarkan sebagai nilai yang negatif, karena dengan polar ini nanti karat dari storage, kemudian ya hygroscopic ini terkait dengan sifat di atas polarity, ya karena biodiesel polar dia hygroscopic, ya yes jadinya. Sedangkan untuk solar biasa no ya, karena dia tidak, dalam hal ini biasa punya nilai tambah atau nilai positif. Kemudian komposisinya, kalau komposisinya biodiesel saturated sulfated fatty liver ester, artinya dia terdiri dari baik asam lemak jenuh maupun asam lemak yang atau ester yang berasal dari asam lemak jenuh maupun ester yang berasal dari asam lemak tak jenuh. Sedangkan untuk solar biasa, dia terkomposisi dari hidrokarbon C14 sampai C18. Dalam hal ini, kalau kita lihat dari sisi benching atau normal ininya, bentuk molekulnya, yang biodiesel ini berarti normal atau dia bentuk panjang lurus ya, lurus saja, sehingga nantinya pada akhirnya dia mempunyai setan number yang lebih tinggi. Sedangkan hidrokarbon ini biasanya bercabang, lebih bercabang, yang pada akhirnya dia kalah untuk setan number-nya. Oke, kemudian density biodiesel biasanya lebih tinggi dari density dari fosil, ya. Kemudian oksigen, biodiesel ini punya kandungan oksigen, sedangkan minyak diesel itu tidak mengandung oksigen. Kemudian dari sisi kalor, dari sisi energi, biasanya biodiesel ini mempunyai energi lebih rendah dibandingkan dengan solar. Kemudian setan number-nya untuk biodiesel lebih tinggi, sedangkan diesel dia lebih rendah. Ya. Alasannya seperti yang di atas saya jelaskan. Kemudian sulfur, kandungan sulfur dari biodiesel tentunya lebih rendah, ya, karena ini berasal dari bio itu hampir untuk molekulnya tidak mengandung sulfur. Nah, mungkin kandungan sulfur ini terjadi ketika dalam proses pembuatan biodiesel. Kemudian sedangkan fosil ini kandungan sulfurnya tinggi. Kemudian oxidation stability, biodiesel ini tergolong moderate, sedangkan untuk diesel fuel lebih tergolong tinggi. Material compatibility, kecocokan biodiesel ini dengan beberapa material komponen di mesin, biasanya tidak terlalu lebar toleransinya, ya, dan beberapa elastomer harus disesuaikan, harus diganti materialnya. Sedangkan fosil diesel karena dia mempunyai sifat nonpolar, jadi memang dia lebih cocok, hampir cocok dengan semua materi yang selama ini digunakan di mesin diesel. Keuntungan dari biodiesel ini pertama, dia memiliki kandungan oksigen yang cukup tinggi. Ya. Sifat ini akan berujung pada nantinya ketika digunakan di mesin diesel. Pertama, hidrokarbon yang tidak terbakarnya nanti di emisinya itu lebih rendah, unburned hidrokarbon yang lebih rendah. Kemudian komposisi asapnya nanti emisinya itu CO-nya itu karbon monoksida-nya lebih rendah, kemudian partikulat matter-nya juga akan lebih rendah. Kemudian biodiesel ini bersifat renewable, natural vegetable, kemudian degradable, ya, karena dia akan bisa biodegradable di alam, kemudian mempunyai setan number yang lebih tinggi, ya, artinya ini mempunyai delay ignition atau ignition delay yang lebih pendek. Pada akhirnya dia akan terbakar lebih sempurna di dalam combustion chamber, menghasilkan quality udara yang exhaust yang lebih baik. Ya, contohnya kalau spesialnya kita kalau
kita mengacu pada produk soot-nya, particulate matter, dan unburned hidrokarbon, dan juga berefek terhadap noise dari mesin. Jadi mesinnya lebih kalem, mesinnya lebih noise, nggak berisik ya. Mesinnya lebih kalem lah ya. Kemudian biodiesel ini juga mempunyai lubrisitas yang tinggi, daya lubrisitas yang tinggi. Sebagaimana kita tahu mungkin di dunia oli bahwa oli-oli jenis base oil jenis yang ester, sintetik ester biasanya dia lebih bagus daya pelindungannya karena ester ini dia mempunyai kemampuan lubricity yang dengan interaksi antara cairan fluida itu terhadap fluida tadi, baik itu bahan bakar maupun oli, itu akan memberikan perlindungan atau lubricity yang lebih baik. Nah, pada akhirnya ini akan baik juga buat injektor dan piston dari sisi lubricity. Nanti mungkin dia akan memberikan dampak negatif dari sisi yang lain. Ya, ini beberapa karakter dari biodiesel yang jadi challenging, jadi tantangan. Pertama, dia mengandung unsaturated fatty acid. Ya. Jadi ada beberapa fatty acid yang tidak jenuh. Ya. Padahal fatty acid tidak jenuh ini akan menjadi masalah. Dengan adanya unsaturated fatty acid ini biasanya fame ini akan mudah teroksidasi karena di bagian unsaturated inilah biasanya terjadi reaksi radikal. Ya. Jadi dia di bagian ini akan bisa bereaksi dengan oksigen. Ya, inilah yang memberi karakteristik daya simpan dari biodiesel ini tidak lama karena dia pada akhirnya akan teroksidasi, atau dalam bahasa awamnya, bahasa umumnya itu kita sebut dengan tengik ya. Jadi kalau minyak goreng kita simpan dalam waktu yang lama dia akan tengik. Nah, ini sebenarnya yang tengik itu unsaturated fatty acid ini. Kemudian polar, sifat polar ini dia mempunyai sisi-sisi yang negatif karena dia dari polar inilah si fame ini akan bersifat higroskopik atau dia akan menyerap air dari udara, kemudian dari inilah akan terbentuknya lah. Misalnya istilah ras ini dikaitkan dengan korosi terhadap besi, dan korosi ini dikorelasikan dengan korosi terhadap tembaga. Kemudian daya larut atau daya pelarut dari si ester ini, solvensi. Nah, ini akan berakibat fame ini atau mengambil kotoran atau menyapu kotoran sehingga akan memudahkan filter ini untuk cepat clogging. Akan cepat clogging. Kemudian dari sifat solvensi yang tinggi ini juga ester ini atau fame ini akan membuat dia mempunyai sifat swelling ya, atau bikin mengembang dari suatu elastomer, baik biasanya untuk elastomer jenis rubber, natural rubber. Jadi karet-karet yang berasal dari yang dibuat dari karet alam, nah, dia akan terjadi swelling. Ya, ini harus di cross linking harusnya. Ya, jadi kalaupun nanti menggunakan karet alam harusnya dilakukan proses cross linking. Ya, ini agak panjang kalau ngomong masalah cross linking. Kemudian poin yang lain yaitu bahwa biodiesel ini kan sebenarnya cocok juga buat makanan dari mikroorganisme. Nah, dari sifat inilah biasanya biodiesel ini akan muncul sifat mudah berkembang biak dari mikroorganisme di biodiesel.
khususnya ditambahkan lagi dengan kandungan air yang tinggi. Ya. Jadi gabungan air, kemudian nutriennya dari fame ini, ya. Kemudian apalagi kalau dipicu dengan katakan terkena matahari langsung, ya, ini jadi cocok sekali untuk tumbuh kembangnya mikroorganisme. Kemudian poin yang lain tadi sudah kita singgung juga di atas bahwa biodiesel ini punya keterbatasan, kecocokan dengan material-material yang selama ini biasanya digunakan di mesin diesel, elastomer dan sebagainya. Kemudian challenging yang lain dari biodiesel yaitu impurities from process. Jadi impuritas atau kontaminan, ketidakmurnian yang berasal dari proses pembuatan biodiesel ini. Ya. Di sini ada byproduct such as monoglycerid. Ya. Jadi monoglycerid ini cenderung untuk mengendap. Kalau terpaksa dia akan ikut ke dalam satu sistem pembakaran, dia akan membuat cepat clogging-nya filter. Kemudian kita akan bicarakan tentang material compatibility. Ini ada beberapa material compatibility, material-material yang cocok dan tidak cocok bersinggungan dengan biodiesel. Pertama yang cocok ini carbon steel, stainless steel, aluminium, fluorinated polyurethane, fluorinated propylen, teflon dan sebagai besar fiberglass kuningan, ya. Yang mungkin ini bisa Bapak baca sendiri. Ini material-material yang cocok. Kemudian untuk seperti kuningan dan sebagainya ini ternyata ditemui tidak cocok, ya. Dan di material sampai ke bawah ini tidak cocok. Jadi ini material-material ini disarankan untuk tidak digunakan ketika kita menggunakan biodiesel. Ya, ini masih berkaitan dengan material compatibility. Mungkin Bapak dan Ibu bisa baca sendiri material-material apa yang cocok dan tidak cocok. Masih sama. Kemudian kita akan bicarakan tentang biodiesel blend. Ya. Biodiesel blend atau campuran biodiesel ini, notasi-notasi yang selama ini kita gunakan. Jadi pertama, untuk memblending suatu biodiesel atau B 100% dengan suatu diesel biasa atau fosil diesel fuel atau kita sebut dengan B0, itu dengan cara seperti ini. Spek solar biodiesel biasanya itu harus sesuai dengan solar 48 atau 51, dan untuk spek biodiesel B100-nya harus sesuai dengan keputusan Dirjen EBTKE nomor sekian, ya seperti tertera di sini. Kemudian di blending sesuai dengan notasi yang kita maksud. Katakan kita ingin membuat B30, berarti biodieselnya 30% dan fosil dieselnya 70%, ya seperti ini. Dan setelah terbentuklah B30, nanti untuk kualitasnya kita jaga dengan menggunakan parameter-parameter sebagai diesel biasa. Jadi kesepakatannya pemerintah bahwa selama dia masih dominan solarnya, maka speknya juga akan sama dengan spek solar biasa. Gitu. Mungkin nanti kebalikan, begitu sudah di atas 51 bionya, saya kira nanti speknya akan berubah. Jadi speknya lebih mengacu ke spek biodiesel. Ya, biodiesel definisi B30, pencampur 30 biodiesel dengan 70% bahan bakar minyak solar. Begini kira-kira gambaran atau ininya, deskripsinya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin kita percepat saja. Jadi dari pemaparan di atas mungkin dapat disimpulkan bahwa properties dari fame pertama dia lebih polar dibandingkan solar, ya. Nanti dia akan memberikan beberapa
mengerti bahwa ini mempunyai daya larut yang lebih tinggi. Ini juga sebenarnya terbawa dari sifat di atas. Itu. Daya larut yang lebih tinggi ini akan lebih melarutkan air, lebih melarutkan debu, lebih melarutkan coating, lebih melarutkan karat gitu. Kemudian mudah teroksidasi, ini sifat yang lain memang. Jadi mudah teroksidasi ini karena dia mempunyai sifat unsaturated unsaturated hidrokarbon ya. Kemudian sifat berikutnya mudah membentuk endapan, ini udah mulai kombinasi dari sifat lebih polar dan mudah teroksidasi. Kemudian mudah membentuk asam, ini juga gabungan dari sifat ester dan sifat mudah melarutkan air dan mudah teroksidasi, mungkin akan berujung kepada mempunyai sifat mudah membentuk asam. Kemudian higroskopik, nah higroskopik ini juga karena dia mempunyai sifat lebih polar tadi. Dan yang terakhir, pertumbuhan mikroba. Nah, pertumbuhan mikroba ini karena dia memang sebagai nutrien dari makhluk hidup, kemudian kandungan airnya bisa tinggi karena dia bersifat higroskopik. Gabungan dari sifat ini, apalagi ditunjang dengan pancaran sinar matahari langsung, dia akan mempunyai kemampuan menumbuhkan mikroba akan lebih baik dibandingkan dengan solar. Artinya tumbuh kembang mikroba akan lebih subur di fame ini. Kemudian ini ada beberapa potensi problem yang akan ditimbulkan ketika kita menggunakan biodiesel ini di mesin diesel. Nah, ada beberapa bagian yang mungkin kita akan capture, yaitu fuel system, emission system, dan lubricant performance. Kalau di sisi fuel system biasanya akan memberikan masalah di injektor. Injektornya akan mudah terjadi deposit di situ. Nah, deposit ini kan bisa berasal dari kemampuan daya tahan oksidasinya memang rendah, ya. Begitu kena panas dia akan cracking, akan menjadi caulking, ya. Atau dia memang membawa kontaminan, baik itu kontaminan side product maupun kontaminan yang berasal dari luar, ya. Kontaminan bisa berupa partikel, bisa berupa debu, bisa juga berupa tadi monogliserid. Nah, sedangkan atau gliserin itu sendiri. Gliserin, baik itu free gliserin maupun gliserin terikat, ketika dia terbawa di injektor, pada akhirnya dia akan membentuk deposit karbon. Ya, ini. Kemudian fuel filter plugging. Ini kalau ini saya kira lebih didominasi oleh kontaminasi side product ketika proses pembuatannya berupa monogliserid ini. Kemudian injection pump durability ya juga akan lebih memendek. Material incompatibility kita sudah jelaskan di atas, ya, karena dia mempunyai ester. Ya. Ester ini biasanya akan menggerus natural rubber, karet-karet alam. Jadi kalau material itu terbuat dari karet alam biasanya tidak tahan. Atau memang harus ada dikombinasi. Jadi, mungkin ada teknologi lain, mungkin kalau karet alam juga dalam prosesnya harus ada proses namanya cross linking, tadi kita sebutkan di atas, cuma mungkin kita nggak bahas lebih jauh. Kemudian fuel instability, ya, fuel ini memang kurang stabil karena tadi daya tahan oksidasinya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan solar karena mempunyai lagi-lagi karena unsaturated tadi. Kemudian low temperature handling, jadi kalau digunakan di tempat yang dingin juga ini akan memberikan masalah karena fame ini tentunya akan lebih mudah membeku dibandingkan dengan solar. Kemudian di emission system atau di sistem emisi, ya, khususnya ini untuk kendaraan-kendaraan yang modern yang menggunakan banyak sensor di mana-mana, baik itu di after treatment device maupun sebagai sensor. Ya. Kalau terkontaminasi dari asap dari fame ini biasanya akan lebih cepat rusak. Kemudian emisi gas NOx atau nitrogen oxide, ya, bisa O-nya 1, 2 atau 3. Ya. Ini akan lebih tinggi. Mungkin ini yang nggak diekspos pemangku pendukung biodiesel. Dia nggak pernah mengekspos ini bahwa NOx yang dihasilkan oleh mesin diesel dengan bahan bakar fame ini akan lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, kandungan energi yang rendah dari solar ini sebenarnya, atau nanti larinya ke fuel economy.
Selanjutnya lubrikan performance atau performa lubrikan atau performa dari pelumasan. Pertama biasanya akan menimbulkan fuel dilution, ya. Fuel dilution ini disebabkan oleh karena dia memang pertama visconya lebih rendah, density-nya lebih rendah, visconya lebih tinggi, density-nya lebih tinggi, dan daya lubrisitasnya juga lebih tinggi. Ini sifat ini akan menyebabkan fuel FAME ini akan sulit untuk diproses atomisasinya. Jadi di injektor maupun di nozzle-nya nanti droplet yang dihasilkan biasanya kurang lebih baik daripada solar. Ya. Istilahnya dia dropletnya masih besar-besar dibandingkan dengan droplet yang dihasilkan dari solar. Nah, dengan droplet yang besar ini juga akan berakibat persentase bahan bakar yang tidak terbakar akan lebih tinggi. Ya. Nantinya pada akhirnya akan lari ke crankcase. Ke crankcase ketemu dengan oli, ya akhirnya membuat oli ini terkontaminasi oleh bahan bakar. Akibatnya terjadi korosi. Ya. Akibat yang lain nantinya olinya ini akan mudah ngedrop, viskonya akan mengencer, kemudian nilai oksidasi juga akan tinggi ya karena FAME ini sangat mudah teroksidasi. Jadi hasil use oil analisisnya nanti akan menghasilkan nilai oksidasi yang lebih tinggi. Kemudian piston deposit ya karena banyak bagian dari fuel baik itu FAME maupun mungkin juga sebagian kecil solar biasa, dia akan menempel di bagian crown piston. Crown piston akan pastinya terekspos di temperatur pembakaran yang memang sangat tinggi. Terjadi deposit karbon di crown piston tadi. Kemudian sludge. Nah, sludge ini kombinasi beberapa faktor, bisa karena faktor oksidasi, faktor kontaminasi, dan kontaminasi yang baik itu dari luar maupun dari baik produk atau set produk dari pembuatan FAME itu sendiri. Mungkin Bapak dan Ibu, presentasi saya sampai di sini, mungkin kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan, Mbak Dia.